sebelum itu Ibu tanya, kemarin kita belajar tentang metamorfosis. Ada yang masih ingat metamorfosis ada berapa? 2. Apa saja? Metamorfosis. Pinter sekali, berarti kalian masih ingat pelajaran kemarin dan siap untuk menerima pembelajaran selanjutnya. Nah, pembelajaran selanjutnya yaitu mengenai ayo bersama mengenal komponen lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini Ibu harap kalian bisa mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik yang ada di ekosistem. Nah, untuk itu Ibu ingin mengecek kesiapan kalian. Seperti biasa, kalau nanti dijawab dengan kompak ya anak-anak. Iya, Ibu. Siswa kelas 3, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 3 semuanya Hebat. Siswa kelas 3 semuanya hebat. Jadi kita langsung masuk ke materinya. Judulnya ayo bersama mengenal komponen lingkungan. Apa sih itu komponen? Nah, komponen itu adalah bagian atau unsur. Sedangkan lingkungan, apa sih itu lingkungan? Nah, lingkungan adalah semua yang ada di sekitar kita. Coba dilihat. Di sekitar kita ada apa aja? Ada pohon. Apa lagi? Daun. Ada daun, ada banyak sekali. Ya kan? Terus lingkungan membantu makhluk hidup untuk bertahan hidup. Jadi lingkungan itu seperti tempat kita tinggal. Selanjutnya komponen lingkungan, komponen atau unsur atau bagian daripada lingkungan. Nah, itu ada 2, biotik dan abiotik. Nah, apa sih itu makhluk hidup atau biotik? Next, selanjutnya yaitu makhluk hidup atau biotik adalah semua yang dapat tumbuh dan bernafas. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Terus makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri, yaitu bisa bernafas, tumbuh, bergerak, membutuhkan makan. Paham anak-anak? Paham. Nah, selanjutnya, benda tak hidup atau yang dikatakan abiotik, yaitu benda yang tidak bisa bernafas. Contohnya air. Air bisa bernafas? Tidak. Tanah. Terus cahaya matahari. Nah, cirinya benda tak hidup apa? Yaitu kebalikannya dari makhluk hidup atau biotik. Berarti benda tak hidup ciri-cirinya tidak bisa nafas, tidak bisa tumbuh, tidak bisa bergerak. Hebat sekali. Oke. Nah, di sini Ibu memiliki tumbuhan. Nah, ini contohnya. Ada yang kira-kira ini tumbuhan ini termasuk apa? Ada yang bisa angkat tangan? Nak Raya terlebih dahulu. Kalau itu kan ada tumbuhan sama ada tanah. Kalau yang tanahnya itu abiotik, untuk yang tumbuhannya itu semacam. Oke, benar sekali, tepuk tangan. Betul sekali yang dikatakan oleh Raya. Kalau tumbuhan ini biotik, sedangkan tanah atau plastik ini namanya abiotik atau benda tak hidup. Nah, kira-kira Ibu cabut ini, tanamannya Ibu cabut. Nah, kira-kira tumbuhan ini akan tetap hidup atau tidak? Tidak. Akan apa? Mati. Iya. Terus kalau tanahnya ini akan kosong, tidak ada tumbuhan. Nah, maka dari itu Ibu dapat simpulkan bahwa ada yang bisa membantu membaca kesimpulan. Oke, Nak Evelyn. Kesimpulan, makhluk hidup dan benda tak hidup saling berhubungan. Jika salah satu tergabung, kehidupan ikut berpengaruh. Iya, betul sekali. Jika saja tanah ini tanpa tumbuhan, tanah ini akan
tandus, akan gersang. Tanah tidak bisa menyerap air saat hujan derasnya. Maka dari itu akan terjadi yang namanya banjir, tanah longsor, seperti itu. Kalau tumbuhan tanpa tanah, tumbuhan tidak bisa bernutrisi, tidak bisa tumbuh, tidak bisa memberikan oksigen bagi kita. Paham anak-anak? Mungkin dari sini ada yang ingin bertanya. Oke, Bulan. Kenapa pohon tumbuh tapi kok meja kayu tidak, Bu? Gimana? Kenapa pohon itu tumbuh tapi meja kayu tidak? Oh, oke, paham. Kenapa pohon itu tumbuh? Pohon itu bisa tumbuh besar, semakin besar seiring berjalannya waktu. Sedangkan kayu, ini kursi ini kan juga terbuat dari kayu, dari pohon. Kenapa? Nah, alasannya karena pohon itu memiliki akar itu menyerap nutrisi dari tanah, sehingga pohon itu dapat nutrisi dari tanah sehingga dia tambah bisa tumbuh besar, bisa melebar, juga bisa memberikan oksigen bagi kita. Sedangkan kayu, ya betul sekali, kayu atau meja itu dia kan sudah terlepas dari akarnya, sehingga batang pohon sudah terlepas dari akarnya, dia tidak bisa menyerap nutrisi, tidak bisa tumbuh. Maka dari itu sama pengrajin dibuatlah kayu itu dibuat meja, kursi, seperti itu. Paham anak-anak? Nah, Ibu sudah menjelaskan mengenai komponen lingkungan. Di sini Ibu memiliki LKPD yang harus kalian kerjakan. Cara mengerjakannya nunggu instruksi dari Ibu ya. Iya. Nah, ini dikerjakan secara berkelompok. 4 kelompok, satu kelompoknya berisi 5 orang. Coba perhatikan Ibu terlebih dahulu. Ini ada kolom nama. Ini diisi nama kelompok kalian. Teman-teman kalian dalam satu kelompok itu namanya siapa saja? Terus kelas kalian kelas 3. Terus ini ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Kalian mengelompokkan mana yang termasuk biotik, mana yang termasuk abiotik. Kalian boleh lihat dari gambar sini, kalian boleh lihat di ruang kelas, kalian boleh dilihat di luar kelas juga tidak apa-apa. Mungkin di sini ada yang kesulitan? Mau bertanya itu? Iya. Iya. Nah, ini boleh kamu boleh lihat di sini, kamu boleh lihat di luar sekolah juga nggak apa-apa. Di lingkungan rumah juga tidak apa-apa. Gimana? Ada yang kesulitan tidak? Tidak itu. Oke, karena waktunya sudah habis, bisa dikumpulkan. Kalian sudah mengerjakan. Selanjutnya, Ibu akan koreksi di pertemuan selanjutnya. Nah, karena kalian sudah mengerjakan dengan baik, juga sudah mendengarkan penjelasan Ibu dengan baik, Ibu ingin merefleksi kalian mengenai kita tadi belajar mengenai apa aja. Kalian masih ingat? Masih. Komponen lingkungan ada 2 ya, abiotik dan abiotik. Kalau contohnya abiotik apa? Tumbuhan. Karena pembelajaran kali ini sudah selesai, alat tulisnya
dimasukkan ke kotak pensil, buku dilipat dimasukkan ke dalam tas. Kita persiapan berdoa. Sudah siap berdoa semua? Sudah.